Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Saya buka data saya pada My Dokumen ya. Ini adalah file AutoCAD latihan teman 2D. Saya double klik seperti itu. Maka dia menyala ya. Nah teman-teman, kita sekarang masuk ke skema saluran air bersih ya. Sekarang kita masuk ke skema saluran air bersih ya. Dengan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir 5 ya. Oke, perhatikan teman-teman. Langkah pertama adalah mengcopy denah utama. Ya, denah rumah utama. Oke, ini adalah denah utama ya. Ini adalah denah utama, akan kita copy ya. Pada tab modify inilah icon copy ya, seperti itu. Teman-teman, cara untuk mengcopy, klik atau blok objek yang akan di copy ya, yaitu kita blok denah tadi, denah utama, kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya dan salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter ya. Orto ini untuk tegak lurus ya. Kalau kita tidak mau tegak lurus, ortonya dimatikan. Nah, ini biarkan ortonya mati ya. Kemudian saya blok objek denah utama ini seperti ini ya. Gambar denah utama ini saya blok seperti ini, wall ya, keseluruhan. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy teman-teman ya, seperti ini. Kemudian saya klik denahnya itu tab gitu ya. Saya letakkan di bawah gambar-gambar contoh itu ya, seperti itu. Nah, saya akhiri dengan enter atau skip kopinya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya ya. Langkah pertama telah selesai. Langkah kedua, hapus semua furnitur dan tulisan ruang kecuali keran air ya. Oke, langkah kedua adalah kita menghapus semua tulisan kamar, ruang tamu. Kita hapus juga furniturnya, kursi meja, segala macam tempat tidur kita hapus ya. Kecuali keran air. Nah, ini ya. Jadi di kamar mandi ini tulisannya juga dihapus, gambar klosetnya juga dihapus. Tapi keran air yang ada di kamar mandi tidak dihapus ya. Nah, jadi saya blok gambar keramik ini dan berikut teras, tulisan teras saya blok seperti itu. Ruang tamu saya blok ya tulisannya, dan gambar kursi mejanya saya blok. Setelah saya blok, kemudian pada tab modify saya klik erase atau delete pada keyboard ya. Nah, di kamar juga saya blok seperti ini ya, tempat tidur dan tulisannya. Ruang family saya blok, ruang makan saya blok ya. Tulisan kamar dan tempat tidur di belakang juga saya blok. Kemudian pada tab modify saya klik erase atau delete pada keyboard ya. Nah, untuk kamar mandi ini yang saya blok hanya tulisan KMWC dan closet ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya hapus menggunakan delete atau erase pada modify. Langkah berikutnya, hapus semua garis lengkung pada pintu ya, garis lengkungnya hilang ya. Garis lengkung pada gambar contoh ini hilang ya. Jadi kita hapus blok garis lengkung pada pintu ini ya, seperti ini. Ini adalah garis lengkung pintu, saya blok semuanya. Ya, garis lengkungnya saja ya, jangan yang lain, garis lengkungnya saja ya. Kemudian pada tab modify Anda klik erase atau delete pada keyboard seperti itu. Ya, ini hasilnya ya, dan keran air masih tetap ada pada kamar mandi. Langkah selanjutnya, buatlah tangki air dari lingkaran ya. Nah, ini tahap keempat ya. Nah, ini tahap yang keempat, yaitu ada dua langkah. Langkah pertama, buatlah tangki air dari lingkaran. Dan yang terakhir, dan yang langkah kedua, tentukan posisi keran air ya. Jadi kita disuruh buat tangki air seperti ini ya, dari lingkaran ya, dan di tengah-tengahnya ada tulisan tang air ya. Nah, ini tangki air ini dari lingkaran, ceritanya tangkinya di atas dan di bawahnya itu ada semacam penyangga ya, penyangga entah itu dari menara kecil yang posisinya tangki airnya tinggi ya, karena di bawahnya ada karena dia berada di atas
sebuah penyangga, baik itu menara kecil dan lain sebagainya ya. Nah, ini tangki air. Dan kemudian di sini keran airnya ya, muncul tulisan ya, keran air seperti ini, keran ya, tulisan keran. Nah, kemudian di samping sini ya, di dalam kamar mandi ini ada 2 keran ya. Di sini juga ada keran baru ya. Nah, kenapa ada keran baru? Keran ini sebenarnya ditujukan untuk saluran air pada kloset ya. Nah, jadi kalau orang habis BAB mau cebok gitu kan, nanti airnya dari keran yang ini gitu. Oke. Nah, ini kita buat baru seperti ini ya pada saluran air bersih seperti itu. Dan di belakang sini juga ada keran air ya untuk orang cuci piring atau menyiram apa-apa di belakang. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, ini adalah gambar kerja kita di bawah ya. Nah, saya akan membuat dulu tangki air dari circle ya pada tab draw. Saya akan membuat tangki air dari circle pada tab draw ya, perhatikan. Saya klik circle pada tab draw seperti itu. Saya klik contohnya di sini ya, kira-kira seperti ini dan saya geser ke bawah ya, dan saya klik di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan tangki air pada gambar contoh ya di tengah-tengah lingkaran. Maka kita di sini juga harus membuat sebuah tulisan tangki air. Perhatikan teman-teman, pada tab draw di sini ada ikon multiline text ya, yang huruf A itu adalah ikon yang berfungsi untuk membuat tulisan ya teman-teman ya, pada tab draw. Atau teman-teman bisa klik draw di atas, kemudian ada teks, dan ini dia multiline text ya, yang ini. Oke teman-teman, pada tab draw saya klik ikon multiline text ya, huruf A ini saya klik. Ya, kemudian saya klik seperti ini contohnya. Ya, dan saya sepanjang ini contohnya ya, seperti ini, dan saya klik. Nah, muncul papan tulis seperti ini dan teks formattingnya itu yang ini ya. Saya tulis di situ tank air. Nah, ini ada tulisan tank air ya teman-teman ya. Saya akan blok tulisan tank air ini, saya klik di sini dan saya tahan, saya geser ke sini. Kemudian pada teks formatting ini ada teks high ya, yang 2,5 ini. Saya blok 2,5, saya ganti ke angka 12 contohnya ya. Jadi garisnya besar ya, tulisannya besar. Kemudian di sebelahnya ini ada teks font ya, yang kotak putih panjang ini adalah jenis teks ya. Itu ada anak panah kecil dan saya klik anak panahnya seperti itu. Nah, di sini ada Times New Roman ya, saya klik, saya geser ke atas dan ke bawah ini menggunakan kursor ya, menggunakan tombol tengah pada mouse yang berbentuk bulat itu saya putar-putar ya. Kalau saya putar ke bawah maka dia lari ke bawah, kalau saya putar ke atas dia lari ke atas. Nah, saya klik pada Times New Roman ya, seperti ini. Nah, oke. Ketebalan 12, jenis tulisan Times New Roman. Untuk jenis tulisan ini teman-teman bebas pakai jenis tulisan apa saja ya. Nah, ketebalannya pun teman-teman bisa mengatur. Jika telah selesai pada teks formatting ini, teman-teman klik tombol OK yang ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia tank airnya telah jadi. Oke, teman-teman, kalau bisa tulisan ini agak ke tengah ya. Kita akan memindahkan menggunakan icon move pada tab modify. Teman-teman, inilah cara untuk move ya, klik atau blok objek yang akan di move, kemudian klik icon move pada tab modify atau enter pada keyboard, kemudian klik lagi objeknya dan salin ke tempat tujuan. Klik ke tempat tujuan. Perhatikan saya blok dulu objeknya seperti ini ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon move. Ya, kemudian saya klik lagi objeknya ya, dan saya geser ke tengah seperti ini. Nah, perhatikan untuk move seperti ini cara bebas ya, karena orto saya mati. Kalau orto saya hidup, saya tidak bisa bebas seperti ini ya, seperti itu. Dan saya klik di tengah-tengah seperti ini. Oke, itu dia hasilnya ya. Berikutnya kita lihat pada gambar contoh.
Nah, pada keran air ini ada tulisan keran ya, ada tulisan keran seperti itu. Jika kita membuat tulisan keran ini menggunakan icon multi-line text pada tab draw ya teman-teman ya. Saya kembali ke gambar kerja. Pada tab draw saya klik icon multi-line text seperti itu ya. Kemudian saya klik di sini, saya geser secara diagonal dan saya klik di sini. Saya muncul kotak papan seperti ini ya, papan tulis, dan ini teks formattingnya ya. Nah, saya tulis keran. Nah, itu dia keran ya. Nah, saya blok seperti ini tulisan kerannya, dan pada teks high di atas ini saya rubah nilai 2.5 menjadi 6 ya. Seperti itu. Dan pada teks fontnya ini saya klik anak panahnya. Saya geser ke atas, saya pilih Times New Roman, ini dia ya, saya klik. Saya rasa cukup, saya klik OK ini ya, OK. Nah, seperti itu. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Jika teman-teman merasa kurang dekat dengan keran, teman-teman bisa memindahkan menggunakan move ya pada tab modify. Caranya tadi adalah blok objek yang akan di move ya. Ini dia objek yang akan saya move. Pada tab modify kita klik icon move. Nah, kemudian klik lagi objeknya seperti ini dan geser lebih dekat seperti ini ya. Saya rasa cukup. Oke. Klik lagi dan selesai. Ya, itu dia. Teman-teman bisa melihat pada gambar contoh ini di belakang ada keran ya, di belakang rumah, dia nempel ke tembok dinding seperti itu ya, dinding bagian belakang. Oke. Nah, ini akan saya copy ya, keran kita ini akan saya copy ke dinding belakang ya menggunakan icon copy pada tab modify. Nah, ini lagi saya ulangi lagi caranya, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard, kemudian klik lagi objeknya dan salin kemana saja dengan cara klik satu kali dan enter atau escape untuk mengakhiri ya. Oke, saya blok tulisan keran dan berikut gambar kerannya seperti itu. Pada tab modify saya klik icon copy yang ini ya. Nah, kemudian saya klik di bawah daripada gambar ini ya, gambar keran ini saya klik seperti ini. Saya geser ke atas dan saya klik di garis terluar daripada dinding belakang ya, seperti itu. Nah, saya akhiri copy ini dengan enter atau escape. Berikutnya tadi di sini ada keran air ya teman-teman ya, di sini ada keran air. Kalau saya lihat, perhatikan keran air ini dia posisinya horizontal ya, seperti itu. Jadi dia ke arah sana ya, sedangkan yang ini ke arah sini. Maka saya akan mengcopy dan merotate ya teman-teman ya. Saya akan mengcopy gambar keran air ini menggunakan icon copy pada tab modify. Setelah saya copy, saya akan memutarnya ya menggunakan rotate pada modify. Jadi tadi kalau untuk copy adalah blok dulu objeknya seperti ini. Ya, setelah saya blok pada tab modify saya klik icon copy ya. Nah, kemudian saya klik lagi objeknya, tak, dan saya geser ke sini. Saya akhiri copy ini dengan enter atau escape. Nah, sekarang saya akan memutar objek ini ya menggunakan rotate pada modify. Oke, ini teman-teman rotate cara 3 ya. Klik atau blok objek yang akan di rotate, kemudian klik icon rotate pada tab modify atau F enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya dan putar sesuai keinginan dan klik pada posisi yang diinginkan ya. Aktifkan ortho untuk putar tegak lurus. Oke teman-teman, langkah pertama saya menghidupkan ortho ya. Orthonya saya hidupkan agar putarannya tegak lurus. Kemudian saya blok objek yang akan saya putar, ini dia ya, keran yang di atas ini. Kemudian pada tab modify saya klik icon rotate ya, yang ini saya klik. Nah, betul sekali. Kemudian saya klik lagi objeknya dan saya tarik ke bawah seperti ini ya. Nah, kemudian saya klik lagi, selesai. Kemudian dan akhirnya akan saya pindahkan ke sini ya, menggunakan move
pada tab modify. Jadi saya blok tulisan ini, gambar keran ini ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon move yang ini ya. Oke, kemudian saya klik di ujungnya sebelah sini lambang midpoint segitiga ya. Saya klik dan saya geser pas di garis dinding bagian dalam. Nah, jadi saya move ya. Saya move menggunakan icon move pada tab modify ke dalam sini. Ke dinding bagian dalam seperti itu. Kemudian saya akan mengcopy tulisan keran ke atas ini ya, menggunakan icon copy pada tab modify. Karena ini copy cara bebas, ortonya saya matikan ya. Karena ini copy cara bebas, saya matikan orto. Kemudian saya blok tulisan keran ini. Pada tab modify saya klik icon copy ya. Kemudian jadi pada tab modify saya klik icon copy seperti itu. Perhatikan, saya blok objeknya dulu ya. Dan pada tab modify saya klik icon copy ya. Paham? Kemudian saya klik objeknya dan saya geser ke samping sini ya. Saya klik di situ. Nah, akhiri copy ini dengan enter atau escape pada keyboard satu kali. Oke teman-teman, kita sudah mengerjakan sejauh ini ya, di mana kita telah membuat tangki air dan telah meletakkan posisi keran air ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada langkah berikutnya pada video selanjutnya. Oke. Nah, teman-teman klik save di atas ya, atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save ya pada command line. Kita matikan AutoCAD-nya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.